Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita, dan semoga Allah memberikan keberkahan buat negeri kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah karena memang hanya Dia tempat berlindung. Berlindung dari apa? Berlindung dari serangan musuh, berlindung dari mereka yang hendak menghancurkan kita. Iya, tapi ada sesuatu yang kadangkala kita lupa meminta perlindungan darinya. Itu berlindung dari kejahatan jiwa kita sendiri. Di tubuh kita ada sesuatu yang menyatu dengan diri kita, yang seringkali dia membisikkan hal-hal buruk. Benar apa yang Allah katakan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Terus kita mau minta tolong sama siapa agar kita terjaga dari bisikan-bisikan buruk yang tidak akan pernah berhenti, jemaah. Bahkan sampai tatkala kematian datang, kita tetap harus berjuang memohon perlindungan kepada Allah agar kita husnul khatimah. Dan kita juga berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari dampak buruk amal perbuatan kita. Kita tidak bisa menafikan, kita datang ke tempat ini semua bawa dosa, tapi Allah Jalla Jalaluh menutupi dosa kita sehingga kita bisa duduk bersama dan antum bisa mendengarkan ceramah ini. Kalau Allah buka dan Allah singkap lembaran dosa kita, dan Allah tidak jaga kita dari keburukan amal kita, subhanallah, tidak mungkin suami istri bisa bersama di bawah satu atap. Kita pun di sini pun mungkin tidak akan bisa bersama-sama. Maka kita memohon kepada Allah agar melindungi kita dari keburukan amal kita. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkan dia. Kalau kita bicara nikmat, rumah itu nikmat. Kita bicara nikmat, gaji yang besar itu nikmat. Kesehatan itu juga nikmat. Tapi kalau kita bicara hidayah, ternyata itulah nikmat yang sebenarnya. Yang dengan nikmat itu kita bisa meniti sirat menuju surga Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang Allah tentukan dapat hidayah, maka tiada satupun yang dapat menyesatkan dia. Jamaah, ada 3 saudara kita nggak dapat tempat. Mungkin yang sebelah situ bisa merapat dikit, biar 3 orang tuh bisa duduk tuh. Nah, itu tuh, maju ke depan dikit tuh, kasih jalan tuh. Nah, kadangkala kita harus berpanas-panasan, harus berhimpitan, tapi nggak apa-apa. Kita tidak berhimpitan di dalam kereta, kita tidak berhimpitan di dalam bus, kita berhimpitan di rumah Allah Jalla Jalaluh. Antum bisa bayangin kita bersama-sama ini sedang di rumah Allah, jemaah. Siapa yang Allah tentukan dapat hidayah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkan dia. Kita sering dengar cerita fulan, Ustaz, alhamdulillah fulan dapat hidayah, Ustaz. Fulan dulu bergelimang dosa, fulan dulu tenggelam dalam kumbangan riba, fulan dulu pekerjaannya entah nggak jelas halal atau haram, tapi sekarang dia bisa menuju ke rumah Allah Jalla Jalaluh. Dia duduk di majelis ilmu. Siapa tuh yang kasih hidayah sama dia? Siapa yang menyebabkan dia bisa datang ke rumah Allah kalau bukan Allah yang menggerakkan hatinya? Dan sebaliknya, waman yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tiada satupun yang dapat memberikan hidayah kepada dia. Wallah jamaah,
Beberapa hari yang lalu ada obrolan di antara ustadz tentang salah satu santri lulusan pesantren yang murtad. Alhamdulillah. Ketika ana dengar itu, Allah, ana jadi takut sama diri ana dan anak-anak ana. Allah, kita nggak tahu apakah kita akan tetap istiqomah di atas iman. Ada orang yang di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hafal surat Al-Baqarah, kemudian dia murtad gara-gara seorang wanita. Dan yang menjadi ukuran seorang itu masuk surga atau tidak, kelak tatkala ajal menjemput dia. Makanya kita tidak pernah berhenti berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Terus kita minta. Bahkan bayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah pernah ditanya, apa sih doa yang banyak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika dia berada di sisimu? Apa kata Ummu Salamah? Kana aktsaru du'aihi ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Subhanallah. Nabi doa itu, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Di sini antum tahu nilai doanya Nabi Ibrahim ketika dia mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, selamatkan hamba atau jauhkan hamba dan anak keturunan hamba dari menyembah berhala-berhala. Mungkin sebagian di antara kita pede, aku insya Allah nggak mungkin, kayaknya aku akan mati dalam kondisi Islam. Man yadri, siapa yang jamin kau? Nggak ada. Orang yang dekat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya Abu Thalib, ternyata tatkala diajak untuk la ilaha illallah, dia menolak la ilaha illallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan saya bersaksi, dan saya yakin semua juga bersaksi, bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dialah yang mencipta, dialah yang memiliki segalanya. Kita ini apa sih kalau bukan karena Allah? Maka saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala kepemilikan, subhanallah. Bicara kepemilikan, semuanya milik Allah. Kita sering baca dalam Al-Quran Karim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah jemaah, semua itu milik Allah. Yang di langit, di bumi. Anak-anak kita milik Allah, rumah kita milik Allah, mobil kita milik Allah, diri kita ini milik Allah. Lahul mulk wa lahul hamd, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia mampu berbuat apa yang Dia kehendaki. Ketika umat Islam bersama Allah, hidup mereka akan tenang. Karena Allah apabila ingin menciptakan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, selesai aja. Nih kita mau bangun gedung di sebelah ini, berapa lama manusia membangunnya? Berbulan-bulan, ngumpulin duit, ini itu. Tapi Allah bila berkehendak, kun, selesai aja. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad bin Abdillah adalah hamba utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan agama ini kepada kita. Tugas kita, ana dulu sering dengar istilah waktu SD, tutwuri handayani.
Apa artinya jamaah? Anak kasih hadiah mana? Insya Allah. Oh, di sini nih ya Allah. Apa artinya? Dari belakang memberi dorongan. Dari belakang Memberi dorongan. memberi dorongan. Betul jamaah? Hah? Betul nggak? Anak kasih hadiah nanti salah. Apa ada tambahan nanti? Dari belakang beri dorongan ya berupa semangat agar terus top. Insya Allah. Ya kurang lebih sama. Barakallahu fikum. Nah, kita dari belakang terus mendorong, mengikuti, sebenarnya memberikan semangat. Kita pun dalam beragama mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak capek. Umat Islam itu tenang dalam urusan agama. Amma ba'd. Hari ini hari Jumat, harinya bersolawat. Tapi entah siapa di antara kita yang mengkhususkan waktu untuk bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dia duduk habis sholat subuh, atau habis sholat duha, atau dia duduk di rumah sambil mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah, banyak problematika di negeri kita yang sebenarnya apabila kita benar-benar berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Ubay bin Ka'ab, kalau engkau menjadikan semua doamu itu salawat buat aku, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan tukfahammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau itu yang kau lakukan, dosamu diampuni. Selesai urusan dosa. Terus gimana kita ingin hidup di dunia berbahagia? Tukfahammak, selesai. Kegundahan, kegalauan yang menimpa itu akan hilang. Tapi kita masih jauh dari sana. Ahibati fillah, hari ini tanggal berapa? InsyaAllah. Baik. Antum tanggal berapa? 17 Rajab 1438 Hijriah. 1438. Baik, habis Rajab bulan apa? Benar. Betul, Sya'ban jamaah. Masyaallah. Fadhal. Nah, insyaallah kita puasa tanggal 1 Ramadan. Nah, nggak perlu kita jamaah ya Allah. Anak kemarin ngajar di kelas. Kita ngajar mahasiswa. Masya Allah. Baik, mungkin mau dibuat tempat duduk di atas. Sebagian mahasiswa, anak tanya, ketika itu kita membahas tafsir firman Allah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Orang-orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hilal, tentang rembulan. Kenapa rembulan itu tidak seperti mentari yang tetap bulan sepanjang tahun? Tapi rembulan Masya Allah, tabdu daqiqatan, dia kelihatan kecil, kemudian jadi besar, sampai dia bulat. Ketika dia bulat pun dia pergi. Dia menjadi lebih kecil, kemudian menghilang. Kenapa kok kayak gitu? Kita kadang-kala jamaah melihat rembulan tapi tidak pernah berpikiran, kenapa nih bulan Allah jadikan seperti itu? Apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan kepada mereka, itu rembulan sengaja Allah bikin kayak gitu sebagai penentu waktu. Waktu apa? Waktu semua. Baik itu waktu untuk berdagang, baik itu waktu untuk beribadah. Tapi kita umat Islam di Indonesia tetap puasanya bulan apa? Bulan Ramadan. Untuk melihat orang-orang kalau ditanya bulan puasa, insya Allah Lebaran itu kalau nggak salah Juli Lebaran. Gimana Lebaran bulan Juli? Lebaran itu Syawal jamaah. Baik. Tema kita pada sore hari ini tentang apa itu? Dimulai dari pondasi.
Kita perlu membaca sejarah. Dari sejarah kita belajar. Tapi sejarah siapa yang kita baca kalau bukan sejarah Rasulullah SAW, atau sejarah Nabi Nuh alaihissalam, atau sejarah nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena seringkali kita ingin memperbaiki kondisi sebuah masalah. Anggap kita ingin memperbaiki negeri kita. Sejak kita merdeka, apa Indonesia tidak ditimpa masalah? Masalah itu terus, jemaah. Kita lihat setelah kita merdeka, Belanda sempat balik lagi ke Indonesia. Agresi militer pertama dan kedua tahun 48. Iya. Kemudian setelah itu ada pemberontakan di berbagai tempat. Ada sebuah kota yang pernah jadi ibu kota Indonesia. Nah, kasih hadiah. Masya Allah. Angkat tangan. Bukit Tinggi. Masya Allah, jemaah. Sana. Kayaknya hadiahnya diborong sama yang dari sini. Nah, Bukit Tinggi, bayangkan, bisa pindah padahal kita udah merdeka. Itu pertanda masalah belum berhenti. Kenapa kita belum menyelesaikan masalah kita? Kemudian muncul PKI. Entah siapa yang membuat PKI, tapi yang jelas ada tenaga asing yang menciptakan mereka. Dan ada orang-orang di negeri kita yang memang berafiliasi kepada mereka. Dengan proklamasi, apa berarti selesai masalah negeri ini? Tidak. Di bawah pimpinan Bung Karno, masalah juga tidak pernah berhenti. Diganti dengan Pak Harto, tetap aja masalah itu. Diganti dengan Habibie, dengan Abdurrahman Wahid, dengan Ibu Mega, dengan SBY. Sekarang di bawah pemerintahan Bapak Jokowi, semoga Allah menjaga beliau dan memberikan petunjuk kepada beliau. Apakah selesai masalah negeri ini? Nggak selesai, jangan. Berapa tahun kita merdeka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan semua masalah itu dalam waktu 23 tahun. Selesai. Benar saja kita bicara masalah ekonomi. Taib, masalah ekonomi ketika hijrah susah hidup Rasulullah SAW. Nah, bangsa Arab itu tidak pernah menjadi bangsa yang diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Ada dua negara adidaya pada waktu itu, Persia dan Romawi, yang mereka senantiasa berebut kekuasaan. Mereka sempat menguasai Palestina. Romawi pernah dikalahkan oleh Persia sehingga Palestina dibawa kekuasaan orang-orang Persia penyembah api. Dalam kurun waktu 23 tahun ditambah 2 tahun setengah Abu Bakar Siddiq dan 10 tahun masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Persia di tangan umat Islam. Irak, Iran, subhanallah, Syam. Mereka pada kebingungan ketika perang Qadisiyah pada tahun 17 kira-kira. Iya, kalau anda nggak salah, di masa Umar bin Khattab, di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Itu pemimpin Persia jadi bingung, kalian itu kok bisa berubah kayak gini sih? Dulu kalau kalian mau nyerang, kita kasih baju, kita kasih makanan, kalian langsung balik. Tapi sekarang kita tawarkan semua itu kepada kalian, kalian gak mau pulang. Ada apa dengan kalian? Mereka jelaskan bahwa dulu kita gak punya pondasi. Kita dikasih baju, alhamdulillah, selesai, makasih. Tapi sekarang kita berjuang untuk sesuatu yang lebih indah dari dunia dan isinya. Maka tatkala pondasi yang diperbaiki,
semua akan selesai. Bangunan yang indah kayak masjid ini nih, kalau pondasinya ternyata bukan untuk tingkat, maka masjid ini akan runtuh. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menjelaskan tentang masalah bangunan. Kenapa kita perlu bicara pondasi? Karena sampai saat ini umat Islam banyak memperbaiki ornamen, memperbaiki cat agamanya, diperbaikin supaya lebih menarik. Oke, tapi lama-kelamaan akan pudar. Kita lihat tuh di sebelah kiri kita bangunan itu catnya udah pudar. Tapi kalau yang kita perhatikan itu pondasi, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, man arada uluwa bunyanihi fa'alaihi bitaufiqi asasihi wa ihkamihi wa syiddatil i'tina bihi. Barang siapa yang ingin memiliki bangunan yang tinggi, kita ingin Islam ini kembali jaya, kita ingin Islam memberikan kedamaian, mengayomi umat manusia. Antum bisa bayangkan orang-orang yang berada di Palestina, orang-orang Yahudi, mereka menanti kedatangan Islam, ditunggu sama mereka. Orang-orang Mesir di bawah pimpinan Romawi, Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala, dia tahu bahwa penduduk sana menjerit berteriak minta tolong agar diselamatkan daripada pemerintah Romawi pada waktu itu. Mereka nunggu Islam itu kapan datang, mengayomi mereka. Dan apa yang harus dilakukan? Kata Imam Ibnul Qayyim, hendaklah dia memperhatikan kalau ingin bangunannya itu tinggi, harus perhatian dengan pondasinya. Dia gali yang dalam pondasi itu, sesuai berapa tingkat dia akan bangun kejayaan itu. Orang yang ingin membangun rumah 7 tingkat, tentu pondasinya berbeda dengan orang yang ingin membangun hanya 1 lantai rumahnya. Dia perhatikan pondasi itu. Fa inna uluwal bunyan ala qadri tawthiqil asas wa ihkami. Bangunan yang tinggi itu hitungannya pondasinya. Kalau lihat di Jakarta, kita sering melihat bangunan-bangunan tinggi. Kita lihat, masya Allah jemaah. Anak pernah lewat sebuah tempat yang lagi bangun gedung, itu pondasinya sampai orang kelihatan kecil di bawah sana. Kenapa dia perhatikan pondasi? Karena dia sudah berpikir, anak ingin gedung ini tingkat 100. Kata Imam Ibnul Qayyim, fal a'malu wad darajat bunyan wa asasuhal iman. Amal itu bangunan. Derajat-derajat yang tinggi itu bangunan. Pondasinya adalah iman. Ini yang perlu diperbaiki. Imam Ibnul Qayyim lalu dia menjelaskan lebih panjang lagi, kapan pondasi itu kuat, maka dia bisa menahan bangunan. Berapapun tingginya sesuai dengan kekuatan dia. Tapi kalau masalahnya di pondasi berat, pondasinya rusak, habis sudah. Kalau pondasinya kuat, bangunannya yang rusak bisa diperbaiki. Kadang-kala antum lihat seorang insinyur, dia datang, arsitek, dia lihat, oh ini harus dihancurin. Pak, bangunannya masih bagus katanya. Iya, bangunannya masih bagus, tapi pondasinya udah rusak, harus dihancurin. Tapi ketika pondasinya kuat, bangunannya yang rusak, dia akan mengatakan ini tinggal diperbaikin nih, yang sebelah sini nih perbaikin, selesai. Nggak perlu dibongkar, nggak perlu. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Ana lihat waktu bangun itu. Ketika terjadi gempa, kadang-kadang terjadi retak. Pondasinya kuat, tinggal ditempel, perbaikin, insyaallah kembali asal. Tapi apabila pondasinya lemah, terjadi gempa, ambruk itu rumah jemaah.
Ahibati fillah, Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 109. Allah mengatakan, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan. Apakah sama orang yang membangun pondasi bangunannya di atas takwa dan ridwanullah. Kita ini jadi orang Islam, apa sih yang dicari? Niat kalian tuh ngapain? Cari keridhaan Allah. Allah katakan, apakah sama tuh orang yang membangun bangunannya dengan pondasi iman dan takwa, mengharapkan keridhaan Allah? Apakah itu lebih baik? Khair amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nar jahannam. Apakah lebih baik dari orang yang membangun bangunannya di lereng jurang, kemudian bangunan itu jadi runtuh dan masuk ke dalam jurang itu, dan dia masuk ke dalam neraka jahanam? Maka orang yang cerdas itu yang berpikir pondasi. Dan kita umat Islam di negeri ini dan dimanapun berada, kadangkala mereka tidak memikirkan pondasi buat kehidupan dia. Dia memikirkan pakaian, oke. Pakaian penting. Seorang muslim harus pakai pakaian yang sesuai dengan Islam. Nah, kemudian seorang wanita harus pakai kerudung. Iya, itu penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu yang perlu diperbaiki. Apa? Pondasinya. Kemudian Imam Luqayyim mengatakan pondasi ini dua nih pondasinya. Kalau kita perbaikin dua hal ini, selesai insya Allah masalah di negeri kita. Masalah di Bekasi, masalah di Jakarta. Kenapa Jakarta ribut terus ya? Nggak pernah selesai. Karena banyak orang-orang yang tidak punya pondasi. Ada sebagian orang dengan kerudungnya, tapi tidak punya pondasi dia, jemaah. Sehingga dia entah kemana jalannya. Ketika angin itu ke barat, dia akan ikut ke barat. Ketika angin itu ke timur, dia akan ikut ke timur. Kenapa? Dia memang gak punya pondasi. Dua pondasi ini, yang pertama adalah sihhatul ma'rifati billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama pondasi itu adalah benarnya makrifat seorang hamba dengan Allah. Kenal sama Allah dia. Dia tahu sama perintah Allah, dan dia tahu dengan asma Allah dan sifat-sifat Allah. Kita tuh nanti yang pertama ditanya di kuburan, siapa? Man rabbuk? Siapa Rabbmu? Kita kebanyakan, ya, kita Islam keturunan, jemaah. Dan kita bersyukur sama Allah, orang tua kita muslim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga kita lahir Islam. Pengaruh lingkungan itu besar. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Siapa yang bikin dia jadi majusi? Bapaknya sama ibunya. Yang bikin dia jadi Yahudi, ya bapak sama ibu. Yang bikin dia Nasrani, bapak sama ibunya. Antum tahu ketika kejadian tsunami di Aceh, banyak anak-anak kecil dibawa sama misionaris. Orang tua mereka nggak ada. Ketika ditawarin, ini anaknya mau kita rawat, fadhol dibawa. Dia jadikan anak-anak itu misionaris akhirnya. Maka ingat, kita nih yang Islamnya keturunannya perlu mengenal Allah. Tiap hari kita ngomong Allahu Akbar. Siapa sih Allah? Kita katakan Sami Allahu liman hamidah. Siapa sih Allah yang mendengarkan orang-orang yang memujinya? Tatkala kita rukuk mengatakan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Siapa yang kau puji itu? Siapa? Kita sujud mengatakan Subhana rabbiyal a'la. Ajib jamaah. Kita ni yang muslim kadang-kadang nggak tahu sama Allah. Dan orang tua kita tidak pernah mengenalkan kita kepada Allah kecuali sekedar sholat. Iya. Sholat itu bangunan. Amal itu bangunan. Tapi yang penting ditanamkan. Bayangkan Rasulullah SAW ketika menanamkan iman
kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ana izin minum. Alhamdulillah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenalkan Allah kepada Abdullah bin Abbas, dia mengatakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kita ini kadangkala takut menghadapi masa depan. Kita takut menghadapi gimana anak-anak kita. Sebagian takut mau keluar rumah, apalagi dengan adanya begal, adanya penculikan, adanya apalagi hal-hal yang membuat kita takut. Tapi Nabi berpesan kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Bukan bapak polisi, bukan. Bukan Kapolri, bukan presiden, bukan. Yang akan jaga kau itu Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Siapa Allah? Kau lihat langit yang di atas itu Allah yang bikin. Kau tahu Indonesia ini cuma nama. Yang nama itu baru ada 70 tahun yang lalu. Sebelum itu bumi ini apa namanya? Ada yang menamakan Nusantara. Ketika di bawah jajahan Belanda namanya apa? Indian Belanda. Baru nama Indonesia ini. Dan nama ini pun bisa hilang. Iya, bisa hilang nama itu, berganti dengan nama yang lainnya. Tapi bumi ini tetap milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jagalah Allah, Allah akan jaga kau. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan Allah di hadapan. Ketika kau butuh sama Allah, Allah akan selalu hadir memberikan bantuannya. Idza sa'alta fas'alillah. Kau kalau mau minta sesuatu, minta sama Allah. Diajarin nih tentang tauhid. Mau minta sama Allah, nggak ngomong Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau kalau mau minta datang sama aku ke rumah. Lah, kau minta sama Allah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mayit. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi mati dan semua bakal mati. Tapi Allah hayyun la yamut. Allah hidup tidak pernah mati. Kalau kau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau mau minta tolong sama siapa? Sama Allah. Kita ini punya masalah di negeri ini. Banyak masalah kita. Ya banjir, ya masalah. Apalagi masalah kita jemaah. Reklamasi. Jadi masalah orang-orang di sana mempermasalahkan, orang kampung di sana mempermasalahkan. Kau tuh punya Allah. Kau tuh punya Allah. Kita lihat masalah kita di Aleppo, masalah kita di Rohingya, di berbagai negeri kita punya masalah. Kita kadang lupa sama Allah. Yang kita lakukan minta tolong sama PBB. Nih tolong diselesaikan masalahnya gimana nih? Allahu Akbar. Engkau nggak tahu bosnya orang-orang kafir itu bersama orang-orang kafir lainnya, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka satu gerombolan jamaah. Mereka itu satu geng. Ya. Kau minta tolong sama Allah. Kita ini coba kita lihat tiap hari urusan minta tolong sama Allah ini, sampai urusan sandal. Sandal kita kadang-kala rusak. Kalau mau dibetulin minta tolong sama Allah. Kalau Allah gak bantu, gak bakalan kau bisa betulin. Gak bakalan. Urusan yang ringan, kalau Allah nggak bantuin kita nggak bakalan. Di sini kita bicara pondasi mengenal Allah Jalla Jalla. Yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, bangsa kita. Kalau ingin semua permasalahan selesai. Kemudian wa'alam.
Nih, Nabi menanamkan di diri Abdullah bin Abbas iman dengan kebesaran Allah, dengan ilmu Allah, dengan takdir Allah, dengan kekuatan Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia, seluruhnya jamaah, kita bicara penduduk Bekasi bersama penduduk Jakarta, bersama penduduk Depok, bersatu untuk memberikan manfaat kepada satu orang, berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepada satu orang. Kalau Allah tidak memberikan, tidak bakalan mereka bisa memberikan manfaat. Sebaliknya, law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Kalau seluruh umat manusia, ini bicara bukan orang Indonesia aja. Kita bicara penduduk Indonesia yang 250 juta. Kita bicara penduduk Cina yang jumlahnya berapa miliar? 1 miliar lebih. Kita bicara penduduk Amerika yang jumlahnya juga entah hampir 1 miliar mereka. Kita bicara penduduk dunia ini, dari Asia, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika. Kalau semuanya bersatu untuk memberikan bahaya kepada satu orang jamaah, satu orang, la yadurru, mereka tidak akan bisa memberikan bahaya, nggak bakalan bisa. Ustaz, semuanya kumpul jadi satu, angkatan daratnya, angkatan lautnya, dengan segala kekuatan mereka, Allahu Akbar. Allah tuh tinggal bikin gempa di tempat itu, semuanya hancur. Allah tuh tinggal kirim angin tofan, badai Katrina, badai apa aja Allah kirim, hancur, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Manusia ini makhluk yang lemah. Mereka tidak akan bisa memberi bahaya kepadamu illa bisyai'in qad katabahu Allah, kecuali sesuatu yang sudah Allah tentukan itu membahayakan dirimu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering ya. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kau kenalkan dirimu kepada Allah ketika engkau dalam kondisi senang, maka Allah akan kenal sama kau ketika kau susah. Jamaah, tuh, kenalkan diri kita kepada Allah. Baca asma Allah al-husna, datang sama Allah. Sehingga tatkala kita susah, Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan paus, kok bisa dia selamat? Laula an kana minal musabbihin. Dia kata Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang suka mengenalkan diri kepada Allah dengan tasbih, maka dia akan berada di perut ikan sampai hari kebangkitannya. Maka kenalkan diri kita kepada Allah. Kita biasanya kenal sama Allah kapan? Kalau susah. Kita susah baru datang ke rumah Allah. Ketika senang dikasih kemudahan sedikit udah lupa. Makanya kadangkala kesusahan itu nikmat, karena ketika susah kau bisa kenal sama Allah. Berapa banyak orang yang setelah kaya dia rindu tuh. Ada orang masya Allah dia mengatakan, Ustaz, ana itu biasanya sholat duha ya, duduk habis subuh sampai matahari terbit. Kapan? Ketika ana belum dapat kerjaan, Ustaz. Iya. Ketika ana dapat kerjaan, nggak pernah lagi itu dilakukan. Nggak pernah lagi. Padahal kita perlu mengenalkan diri kita sama Allah ketika kita susah. Jadi pondasi yang pertama apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kita kenalin perintah-perintah. Ini perintah Allah, iya, aku laksanakan. Ketika orang tahu nih perintah Allah, dia akan laksanakan. Antum lihat seorang tentara. Tentara itu didoktrin untuk selalu mengatakan siap dan. Itu doktrinnya, Pak. Kenapa? Apapun yang diperintahkan, jawabannya satu, siap dan. Ini orang mau ngomong, karena kadang-kadang ngelihat ya
anak buah ngomong sama komandannya sampai mau ketawa banyak kala. Fulan itu mobil siap dan apanya yang siap dari tadi. Tapi memang sudah harus siap dia itu. Jawabannya harus siap. Dan memang kita sama Allah nggak kayak gitu cuma. Enggak. Kita suka nawar. Karena kita nggak kenal sama Allah. Kita kenal sama bos kita. Ini Ustaz, bos anak ini orang berpengaruh ini. Dia bisa naikkan pangkat orang. Dia bisa memecat orang, subhanallah. Bosmu bisa mematikanmu. Ya kalau dia mau bunuh anak bisa, Ustaz. Tuh, kita kadang-kadang lebih kenal sama atasan kita daripada sama Allah Jalla Jalaluhu. Pondasi yang kedua, Ibnu Qayyim mengatakan tajridul inqiyad lahu wa li rasulihi duna ma siwahu. Nih yang kedua. Dia memurnikan ketundukan dia kepada Allah dan kepada Rasul. Dia bikin aku ni hamba Allah dan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara pondasi itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, antum baca nabi-nabi yang berdakwah. Nabi-nabi yang berdakwah itu mendapati kaum yang memiliki banyak problematika secara ekonomi, secara akhlak. Ya, kita lihat jahiliyah. Apa sih yang dilakukan orang jahiliyah? Antum kalau baca sejarah sebelum Islam, kemudian baca sejarah Islam, di sini kita akan mensyukuri nikmat Islam. Para wanita di negeri kita ada muslimat yang sering bernyanyi tentang apa nyanyian mereka? Persamaan gender. Iya. Aktivis gender. Ada aja. Kau nggak tahu gimana orang itu sebelum Islam. Dan kau tidak sadar bagaimana orang-orang di barat sana, wanita-wanita di sana, kau nggak tahu mereka. Sehingga dia merasa Islam ini agama yang mengekang mereka. Sampai saat ini masih ada. Orang-orang barat ingin hidup wanita-wanitanya menjadi ratu-ratu. Anak kadang-kala dia nggak tahu, yang pernah hidup di barat, anak cuma dapat cerita. Kadang-kala di barat itu Ustaz, suami istri makan di warung, bayar sendiri-sendiri. Bayangkan jemaah. Karena mereka sama-sama bekerja. Mereka dua-duanya istri nggak mau punya anak, enggak, kita ambil anak. Enak banget, anak capek hamil ngurusin anak. Kemudian aku tetap memberikan nafkah kepada diriku sendiri, enggak. Kita ambil anak, selesai. Dan mereka ambil anak dinasabkan kepada bapak pengambil anak itu di tempat mereka. Dalam Islam nggak ada. Maka kalau kita lihat sejarah bagaimana sebelum Islam dan sesudah Islam, kita akan mensyukuri ternyata ini agama yang benar nih, Islam. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 23, kisah Nabi Nuh dalam dakwahnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kita utus Nuh kepada kaumnya. Apa sih tugasnya para nabi? Memperbaiki. Ketika diutus kepada kaumnya Nabi Nuh, Nabi Nuh mengatakan faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, kalian sembahlah Allah. Beribadalah kalian kepada Allah, nggak ada ilah, nggak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tuh pondasi mereka dikenalkan kepada Allah. Kalian tuh minta sama siapa sih? Jamaah, anak tadi masuk kompleks sini melihat ada patung. Di mana? Bundaran ya. Patung siapa itu? Patung orang lain. Anda tadi perhatikan patung itu. Anda lihat kakinya ada sayapnya, telinganya ada sayap. Anda lihat
Siapa ini jamaah? Mungkin ini orang-orang soleh. Kenapa? Bima, itu Bima. Masya Allah. Bima sakti itu. Itu tuh Bima. Allahu Akbar. Tuh lihat patung-patung kayak gitu. Kalian tuh mau nyembah siapa? Malakum ini ilahin ghairu. Enggak ada Rob yang berhak disembah kecuali Dia. Ketika Allah mengutus Nabi Hud kepada kaumnya Ad, wa ila Adin akhahum Huda, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama persis dengan Nabi Nuh, padahal jaraknya ratusan atau berapa tahun antara Nabi Nuh dengan Nabi Hud alaihissalam. Dia mengatakan kepada kaumnya perkataan yang sama, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Dia, nggak ada selainnya. Kepada Nabi Soleh, antum lihat, ada yang tahu Madain Soleh, kota peninggalan Nabi Soleh, sekarang berada di jarak atau di jalan menuju ke Syam dari arah Medina. Nama kotanya kota Ula di sana. Kemana penduduk negeri itu? Ada. Bangunan-bangunan gunung yang dipahat, subhanallah, indah sekali. Tapi tanyakan kemana mereka? Ada. Nabi Soleh ketika diutus, wa ila thamuda akhahum salihah, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama persis dakwahnya dengan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kenapa? Karena itulah pondasi jamaah. Pondasinya kuat, orang tidak akan galau dalam kehidupan ini menghadapi masalah apa saja. Ada kekuatan besar yang hendak menghabisi negeri ini, tapi kita punya Allah Jalla Jalaluh. Iya, kalau Allah belain kau, kalau Allah nggak belain kau, di sini orang akan berusaha. Daripada kita minta tolong menjerit kepada banyak orang, lebih baik minta tolong sama siapa? Sama satu zat, Allah Jalla Jalaluh. Nggak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Di surat Al-Anbiya ayat 25, ini surat tentang nabi-nabi. Maka kita perlu baca umat Islam. Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwa tiada yang berhak disembah kecuali aku dan beribadah kalian kepada aku. Kita ni budaknya Allah jamaah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu maksud tujuan kita. Siapapun orang itu, apapun jabatannya, di mana dia kerja, ingat kau hamba Allah. Kau hamba Allah. Kau harus tahu bahwasanya atasanmu tidak pernah turut serta memberikan jari-jari kepadamu. Dia tidak bisa menumbuhkan kukumu, nggak bisa. Dia tidak bisa memperbaiki ginjalmu kalau rusak, nggak bisa. Maka Allah katakan, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ahibati fillah. Maka tugas kita mengenal Allah. Lewat apa kita mengenal Allah? Lewat asma'ullahul husna. Kita mengenal Allah lewat ciptaannya, iya. Antum sekali-kali lihatlah kepada binatang-binatang kecil yang kadangkala berkumpul di lampu. Antum lihat, ada yang punya sayap, ada yang modelnya panjang, ada yang sayapnya tertutup. Ketika dia mau terbang, dia keluarkan sayapnya. Kalau seluruh penduduk Indonesia berkumpul bikin binatang kecil itu bisa aja, Pak? Bisa? Nggak bisa. Ya Indonesia kan orangnya ya nggak pinter-pinter, Ustaz. Tuh di Amerika, antum lihat orang-orang Amerika, orang-orang Jepang bisa bikin robot. Oh, bisa gerak dia. Robotnya Masya Allah bisa gerak. Subhanallah. Kok nggak lihat tuh binatang yang terbang kapan dia mau, datang kapan dia mau.
Dan tiap hari mati jutaan. Allah tidak urusan. Coba mereka robotnya rusak. Satu robotnya rusak. Wah, kerugian sekian. Subhanallah. Dunia ini buat Allah. Tidak, bayangkan kata Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udha." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Satu aja, bukan dua. Satu. Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Nggak akan Allah kasih. Tapi nggak ada nilainya dunia buat Allah. Makanya kita lihat itu binatang yang Allah ciptakan tiap hari mati. Allah ciptakan lagi, mati lagi. Allah ciptakan lagi. Karena memang nggak ada nilainya dunia ini, jamaah. Maka ingat, kita perlu mengenal Allah tadi dari ciptaannya. Oh, Masya Allah ya. Antum melihat Allah dari terbitnya matahari. Lihat terbit, nanti tenggelam. Siapa yang ngurusin ciptaan itu? Kulla yaumin huwa fi syan. Di surat At-Talaq ayat 12 Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allah yang menciptakan langit 7 lapis. Jamaah, masih ada hadiahnya. Masih ada. Langit itu Allah sering sebutkan sab'a samawat. Sab'a samawat. Tapi kenapa tidak pernah disebutkan bumi, 7 bumi? Allah hanya menyebutkan di sini wa minal ardi mithlahun, dan Allah menciptakan bumi yang sama dengan langit-langit itu. Artinya bumi juga 7 lapis. Kenapa? Kalau langit selalu kita akan mendapatkan sab'a samawat. Jamaah, antum punya air, jamaah. Ana izin minum. Masya Allah. Ini buat siapa? Hadiah jamaah. Oke, hadiahnya 2. Insya Allah. Satu-satu, Masya Allah. Ini pertanyaannya sulit. Karena kalau bisa 3 hadiahnya nggak apa-apa. Ya, fadhal. Karena bumi bisa diteliti, sehingga manusia cepat dan mudah percaya. Jangan susah untuk dibuktikan. karena bumi bisa diteliti, karena kalau langit susah dipercaya gitu. Kayaknya, coba, nah. Karena penciptaan langit pasti lebih sulit dari penciptaan bumi. Ya, lumayan jawabannya sih, tapi kurang tepat ya. Nah, sudah sih. Itu lanjutan dari ayat itu mah. Kita katakan, antum kalau baca Quran tidak akan mendapatkan bumi 7 lapis. Satu-satunya ayat, insya Allah kalau ana nggak salah, yang mengatakan bumi 7 lapis itu ini. Allah mengatakan wa minal ardi mithlahun, dan Allah menciptakan bumi seperti langit-langit. Tapi tidak pernah disebutkan bumi 7 lapis. Dalam hadis ada sab'a aradin, iya, 7 lapis bumi, iya, tapi dalam ayat nggak ada. Karena bumi itu sebagai pijakan, karena sebagai atap. Atap saja dari satuan. Insya Allah, iya betul. Yang sebagai pijakan makhluk-makhluknya. Nah, jawaban ini benar jamaah, tapi bukan untuk soal yang ini. Ya mah, kayaknya udah cukup nih. Usaha bagus. Yang tadi itu ana mau kasih hadiah, yang pertama jawab tadi. Kirim ke sana. Nah, iya, kirim ke sana tuh. Jadi jamaah, karena kalau bumi 7 lapisnya itu dari satu jenis, ya jenisnya ini.
Sedangkan langit itu lapisnya berbeda-beda. Antara satu langit dengan langit kedua itu 500 am, jarak 500 tahun. Sedangkan bumi nempel, artinya lapisannya itu menyatu. Sedangkan langit berlapis-lapis beneran. Maka selalu disebutkan sab'a samawat. Allah katakan yatanazzalul amru bainahun. Itu perintah Allah turun di antara langit-langit itu. Untuk apa? Allah ciptakan langit 7 lapis, Allah ciptakan bumi 7 lapis seperti itu. Untuk apa? Lita'lamu, nih agar kalian tahu, agar kalian berilmu, agar kalian faham annallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maka kita tidak akan pernah putus asa dalam kehidupan. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak terlihat sama Allah. Ada orang yang berbuat makar, Allah tahu. Ada orang yang berdusta, Allah tahu. Kita ini sekarang di majelis ini, ada yang serius dengerin Ustaz, ada yang sedang mikir kapan selesainya Ustaz. Nah, itu Allah tahu, anak nggak tahu. Tapi kelihatan ada orang-orang yang sudah mulai ngantuk. Ya Allah, insyaallah. Baik jamaah, ada wasiat Ibnu Mas'ud. Ini kita bicara fondasi. Ada wasiat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi kita Muhammad SAW, allati 'alaiha khatama, yang wasiat itu ada stempel cincinnya Rasul SAW, hendaklah membaca firman Allah di surat Al-An'am ayat 151-153. 151 sampai 153. Anak akan bacakan. Allah mengatakan qul. Jadi kalau kita lihat, antum sering dengar dalam Al-Quran itu qul, katakan. Itu sebenarnya pengumuman, jamaah. Anak kadang-kala, ya mungkin anak salah paham, tapi kadang-kala kan ada pengumuman di kantor kita, pengumuman buat fulan, ya buat fulan kadang-kala dipanggil. Panggilan dalam Al-Quran kita lihat beda-beda. Ada panggilan yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, artinya pengumuman ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka yang nggak beriman nggak usah perlu ribut, nggak perlu. Kayak umpamanya diumumkan untuk jamaah masjid Al-Ikhlas, ya udah, yang masjid sebelah nggak perlu dengerin, karena ini pengumuman khusus. Tapi kalau pengumumannya umum, Allah katakan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, berarti semuanya ini pengumuman untuk mereka semuanya. Allah mengatakan di sini, qul, katakan Muhammad, ta'alau, kalian mari ke sini semuanya nih. Dipanggil sama Nabi, kalian ta'alau, kemarilah. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan atas kalian. Allah perintahkan nabinya untuk membacakan poin-poin yang diharamkan. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, kalian jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit. Jangan, sedikit pun jangan. Orang melakukan pembunuhan, oke, itu dosa besar. Orang berzina, na'am, itu dosa besar. Orang melakukan pencurian, itu termasuk dosa besar. Tapi engkau berbuat syirik, potong ayam untuk selain Allah, engkau akan berpikir, anak nggak mencuri, anak tidak mengganggu orang, anak potong ayam untuk selain Allah, Allah tidak akan ampuni dosa. Ini yang pertama diharamkan, karena perintah yang pertama itu tauhid,
maka larangan yang paling besar adalah larangan berbuat syirik. Sebagian umat Islam dia mengatakan, Ustaz, mana mungkin orang Islam bisa berbuat syirik? Kalau apa orang yang sudah haji, apa orang yang sudah umrah, orang yang puasa Ramadan 60 kali, tidak mungkin dia terjerumus dalam kesyirikan. Siapa yang bilang? Allah mengatakan kepada nabinya, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Andai kata engkau berbuat syirik, Allah mengatakan kepada nabinya, nabi tidak mungkin berbuat syirik. Tapi Allah ingin memberikan contoh kepada umatnya supaya mereka tidak GR. Bahwa aku nggak mungkin kena syirik. Sahabat Nabi, ada Nabi SAW. Seorang sahabat mengatakan, sahabat jelas, mereka orang-orang yang beriman kepada Rasul SAW melihat ayat-ayat itu turun. Pernah suatu hari dia mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Terserah kehendak Allah dan terserah kehendakmu. Sahabat muslim mukmin jadi makmum sama Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau hendak menjadikan aku sekutu sama Allah? Mereka mengatakan, Ustaz, benar. Allah mengatakan kepada nabinya, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Semua amalanmu akan gugur semuanya. Tadi bicaranya itu pondasi. Kau mau bangunannya bagus, kalau pondasinya nggak bener, bangunan itu roboh. Semua amalanmu akan gugur. Hajimu tidak akan ada gunanya. Puasamu, aku puasa Ustaz mulai umur 12 tahun sampai umur 70 tahun. Berapa tahun dia puasa? Ya maaf, 58 tahun dia puasa. Ketika kau berbuat syirik, gugur semua. Sholat. Beda kalau orang membunuh, amalannya tidak gugur dia. Dia melakukan dosa besar dan bahaya dia. Tapi kalau orang berbuat syirik, semuanya gugur. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau pasti menjadi orang-orang yang merugi, jamaah. Makanya wasiat pertama Luqman Al-Hakim kepada putranya apa? Ya bunayya la tusyrik billah. Wasiat pertama tuh, bukan yang lainnya. Kita ini kadang-kala berat urusan sekolah anak, urusan gimana nanti kerjaan mereka. Tuh Luqman Al-Hakim yang pertama dipikirkan adalah masalah jangan sampai kau nak berbuat syirik, jangan sampai nak. Baru perintah sholat, baru perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, perintah kesam. Ini semua bangunan, tapi pondasinya harus kuat. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini wasiat Nabi itu. Kalau mau ngamalkan, ini loh wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala kita lihat ya jamaah, orang yang jadi dokter ada sumpah dokter. Apa namanya? Ini macam-macam dia sumpah profesi atau apa ya ini. Kita nih muslim ternyata ada nih. Ada wasiat-wasiat yang seharusnya kita amalkan. Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Masya Allah. Yang pertama kepada Allah, yang kedua langsung orang tua. Iya, karena orang tua sebagai penyebab kita ada dalam kehidupan ini. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada di sini kita jemaah. Makanya antum nih, yang orang asli dari Bekasi, dari sini nih, angkat tangan jemaah. Masya Allah. Itu yang angkat tangan. Antum asli sini, Masya Allah. Kenapa? Nenek moyangnya. Hah? Dari semuanya. Jadi antum punya keluarga di sini semua. Masya Allah, anak kasih hadiah buat beliau. Naam jemaah. Karena anak lihat Jakarta dan sekitarnya ini jarang orang asli. Orang aslinya ada di mana?
Wallahu a'lam. Itu orang-orang yang kadang-kala pergi ke Jakarta, ke Bekasi, kerja di sini, kadang-kala kalau sudah menikah lupa sama orang tuanya. Dia hanya bisa berjumpa dengan orang tuanya setahun sekali. Itu pun karena terpaksa. Nggak enak sama orang tua, Ustaz. Nggak enak sama orang tua. Anak kepinginnya udahlah, orang tua udah di situ. Ada adik-adik, ada apa. Wabil walidaini ihsan. Allah perintahkan kita berbuat baik kepada orang tua. Tapi tetap pondasinya iman. Kalau engkau berbuat baik sama orang tua, nggak ada iman, nggak ada gunanya. Yang kedua, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuq. Yang ketiga ya. Nah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata Allah, kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Kata Allah, kami yang ngasih rezeki kalian, jangan takut. Mereka juga yang ngasih rezeki kami. Orang tua nggak usah takut punya anak banyak. Kenapa? Karena bukan mereka yang kasih rezeki. Jamaah, antum lihat kehidupan antum sebelum menikah dan sesudah menikah. Sebelum punya anak dan sesudah punya anak. Kita bicara lihat kebanyakan orang. Ada orang yang sebelum menikah mahasiswa, ya udah kerja, nggak punya rumah dia. Menikah bisa punya rumah. Menikah bisa punya mobil. Tambah anak, tambah banyak anaknya, mobilnya tambah lagi. Masya Allah. Seharusnya kan, kalau rizkinya itu punya satu orang, berkurang dia karena dimakan orang banyak. Dulu anak waktu bujangan Ustaz aja anak susah Ustaz. Anak nikah, kayaknya dibagi dua hasilnya susah kayaknya Ustaz. Orang ketika berbicara seperti itu, nah, tapi ketika dia berpikir Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin, kau jangan bunuh anak-anak. Dan anak lihat masih banyak tanah kosong di sini jemaah. Antum bisa bikin anak yang banyak taruh di sini. Betul jemaah, masih banyak. Ana sering sampaikan kepada jamaah, negeri kita ini masih banyak yang kosong. Indonesia ini ada berapa pulau? Jamaah kita itu memiliki, terakhir ana baca itu 17.000 lebih. Belum tambahan yang reklamasi. Nah, itu kan tambahan pulau jamaah. Nah, yang dihuni itu cuma 6.000. 6.000 sekian mungkin. Berarti sisanya berapa? 12.000, Masya Allah jamaah. Maka jangan takut antum. Antum punya anak, Ustaz, berapa Ustaz anak Ustaz? 5 cukup? Ada kata cukup jemaah. Katakan ya Allah, berapa kau kasih aku terima ya Allah. Anak itu aset jemaah. Kita punya aset rumah lebih menguntungkan anak buat aset kita. Karena dia akan mendoakan kita. Rumah kita tidak pernah mendoakan kita. Nggak pernah. Tapi anak kita, antum kalau punya anak, ya paling tidak punya anak 12. Nah, jangan takut. Dulu orang tua kita, anak lihat orang-orang tua kita, Masya Allah. Anak punya abah satu keluarga 10. Anak punya ibu satu keluarga 7. Tapi ketika generasi selanjutnya, nggak ada yang anaknya 7. Nggak ada. 3, 2, paling banyak 5. Kenapa? Karena mulai ada kekhawatiran. Khawatiran kadang-kala masalahnya rizki yang ditakutkan. Ustaz, biaya hidup mahal, sekolah mahal, ini itu Masya Allah. Bapakmu dulu kerja apa? Bapakmu dulu nggak punya mobil. Kau punya mobil? Iya Ustaz, riba mobilnya Ustaz. Allahu Akbar. Baik, ini wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Kalian jangan mendekati fawahish, kekejian-kekejian yang nampak dan yang tersembunyi. Ada kekejian yang kelihatan jelas, itu perbuatan mungkar, perzinaan. Ada zina yang terang-terangan. Allahu Akbar jamaah. Kalau kita melihat memang
Pertolongan Allah mau turun di negeri kita, sedangkan kita lihat yang namanya kemaksiatan, kemungkaran. Mulai tadi kalau kita bicara kesyirikan yang pertama, kita bicara durhaka sama orang tua, kita bicara orang-orang yang membuang anaknya, membunuh anak-anaknya. Itu banyak di negeri kita. Kiranya Allah akan turunkan pertolongan buat kita. Azab yang turun buat kita akhirnya. Perzinaan, na'udzubillah. Cuma karena perzinaan itu katanya, perzinaan itu kalau sudah bersuami, kalau sudah menikah baru dikatakan berzina. Berzina itu kalau dilaporkan Ustaz sama suaminya. Kalau nggak dilaporkan, nggak terhitung zina. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kenapa banyak anak-anak kuliahan itu berzina merasa nggak dosa aja. Kenapa dia mengatakan nanti kan aku akan ngawinin dia, aku serius sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan orang tua membiarkan hal itu terjadi. Anaknya keluar sama cowok, balik tengah malam, apalagi yang kos-kosan nih. Orang tua nggak pernah tahu anaknya pulang jam berapa dan ngapain anaknya. Yang diketahui orang tua cuma satu, pulang IP-nya berapa. Dia lihat, oh bagus. Iya, nak semangat. Kau minta duit berapa, bapak kirim. Nggak tahu ngapain anaknya di situ. Dan fawahish jamaah, yang namanya perzinaan di dunia kampus ini, na'udzubillah ya. Itu wasiat. Kemudian wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Yang keberapa? Yang kelima, kalian jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan benar. Maka kita tidak boleh membunuh kecuali 3 hal. Boleh 3 hal kita membunuh orang itu jamaah. Mana dia? 3 alasan yang perbolehkan orang itu dibunuh. Nah, hukum kisos. Nah, seorang yang berzina, udah kawin, udah pernah kawin, kemudian dia dihukum rajam. Yang ketiga, qital peperangan. Iya nggak apa-apa. Yang ketiga itu jamaah, ada yang mau jawab? Antum udah jawab tadi. Oh iya udah jawabnya. Yang murtad, orang murtad. Nah, orang yang murtad itu boleh dibunuh. Allah katakan di sini, kalian jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Karena kadang-kala ada orang bertanya, Ustaz gimana hukumnya orang yang jadi algojo tukang kisos? Kan dia kerjanya membunuh, Ustaz. Betul, dia kerjanya membunuh memang, tapi membunuh yang disyariatkan, yang diperbolehkan dia membunuh. Dan kalau kita lihat pembunuhan itu termasuk dosa besar yang Allah murka. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, hati-hati itu orang-orang yang membunuh dengan sengaja, tidak dengan alasan yang disebutkan tadi. Allah murka sama dia. Allah laknat dia. Allah masukkan dia ke neraka jahanam, dan Allah akan berikan azab yang besar buat dia. Dan kita lihat di negeri kita namanya pembunuhan jamaah, subhanallah. 2 tahun yang lalu tiap hari itu ada 4-5 pembunuhan di negeri kita. Tiap hari. Na'udzubillah min dzalik. Dan dianggap semua orang biasa. Yang membunuh siapa? Muslim. Yang dibunuh? Muslim. Kenapa semua ini tuh nggak ada pondasinya mereka? Nggak ngerti. Kalau kita bicara hukum di negeri kita, hukum itu tidak memberikan terapi jera kepada pembunuh. Nggak. Kenapa? Karena yang dibunuh dihukum maksimal berapa? 15 tahun. Ya 15 tahun. Dapat setahun gampang, setahun 2 tahun nanti kau keluar, sudah bayar berapa kau sudah. Ya. Makanya ada pembunuh bayaran di negeri kita. Ya nggak takut mereka jamaah. Kembali masalahnya wasiat nih.
Ada aturan-aturan yang mereka nggak baca dalam kehidupan ini. Kemudian yang ke-6, Allah katakan, dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Itu wasiat, Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal, kalian mikir tuh. Wasiat-wasiat itu bisa dicerna dengan akal, bisa. Dan kalian bisa faham. Yang selanjutnya, yang ke-6, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kalian jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddahu, sampai anak yatim itu baligh dan dewasa. Jamaah, banyak orang sudah baligh masih dikatakan, Ustaz ini anak yatim Ustaz. Iya. Sekolah di mana? Alhamdulillah ada pesantren yatim piatu. Padahal pesantren SMA. Ya udah baligh semua. Maka yatim itu adalah orang yang ditinggal mati oleh ayahnya, atau ditinggal ayahnya nggak tahu kemana ayahnya pergi, selama dia belum baligh. Tapi kalau sudah baligh, maka tidak yatim. Maka hati-hati makan harta anak yatim. Banyak yatim, banyak panti asuhan ada pelangnya doang, menerima sumbangan, zakat, sodakoh, infak buat yatim piatu. Di mana anak yatimnya? Nggak ada. Padahal orang yang memberikan itu untuk anak yatim. Hati-hati tuh. Ada orang-orang yang makan harta anak yatim. Dulu anak yatim itu yang piara biasanya pamannya, jemaah. Dan anak yatim ini tidak harus miskin, jemaah. Ada anak yatim yang punya duit ditinggal mati bapaknya, warisannya 5 miliar. Anak yatim. Di sini pamannya mau merawat kan? Oh ya, biar anak yang merawat. Insyaallah. Apa ada fulusnya soalnya. Kemudian yang ke-7, Allah mengatakan wa auful kaila wal mizana bil qis. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah perintahkan kalian sempurnakan timbangan dan takaran. Kalian sempurnakan. Tuh Islam berbicara semuanya, jemaah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam tidak perlu berbicara tentang urusan negara, tidak perlu urusan politik, Islam cukup di masjid, subhanallah. Itu tuh tadi pondasinya. Islam tuh bicara tentang timbangan di pasar, bicara. Islam itu bicara tentang keadilan di mahkamah. Iya, Allah katakan kami tidak berarti hamba kecuali sesuai kemampuan. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kau berucap kau harus adil. Walau kana dza qurba. Walaupun itu kerabatmu, kau harus adil, jamaah. Itu perintah Allah. Kita dalam urusan berhukum dalam Islam harus adil. Kadangkala seorang hakim, karena yang menjadi terdakwah adalah keluarganya, gampang, nantilah aku kasih kemudahan. Dalam Islam, orang tua ketika dia melakukan tindakan kriminal dan kau yang menjadi hakimnya, kau harus berbuat adil. Musuhmu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena yang menjadi terdakwah itu orang kafir, kemudian kita berbuat zalim. Nggak boleh, jamaah. Bayangkan Ali bin Abi Thalib, dia itu pernah datang ke pasar, lihat di pasar ada baju besi milik dia. Loh, ini bajuku. Baju besi itu di tangan orang Yahudi, dijual sama orang Yahudi. Kata Ali bin Thalib, ini bajuku, kata dia. Kata Yahudi, punyaku ada di tanganku, kata dia. Ya sudah, akhirnya berangkat menuju pengadilan. Kalau nggak salah hakimnya waktu itu Qadhi Shuraih yang mengatakan, "Qum ya Abul Hasan." Shuraih mengatakan, "Berdirilah engkau wahai Abul Hasan bersama lawanmu ini." Sama lawanmu.
Ali langsung berubah wajahnya. Syuraih mengatakan, apakah engkau marah karena aku menyuruhmu berdiri sejajar dengan yang menjadi lawanmu? Ini kata dia. Tidak, kata Ali, karena engkau memanggilku dengan kunyahku. Kau memanggilku dengan Abul Hasan, itu panggilan penghormatan. Sedangkan kau panggil Yahudi itu tidak dengan panggilan itu, kata dia. Bayangkan, sampai masalah dipanggil aja. Baik, setelah dibicarakan, kau punya saksi, kata dia. Nggak ada kecuali Hasan, anaknya Ali. Nggak bisa jadi saksi dia. Saksi yang lain ada? Nggak ada. Ya udah, berarti ini milik orang Yahudi. Udah dikasih sama orang Yahudi. Orang Yahudi melihat keadilan Islam, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ali itu presiden, jamaah, khalifatul muslimin, yang kekuasaannya bukan sebesar Indonesia, jamaah. Lah, kekuasaannya itu sampai ke Kabul, sampai ke Azerbaijan, sampai ke perbatasan dengan Konstantinopel. Itu, jamaah. Negeri Arab sampai ke Yaman, Bahrain, sekarang tuh jadi negeri-negeri sendiri. Yaman, Oman, Bahrain, Emirat, Irak, Iran, itu semuanya di bawah kekuasaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tapi dia berdiri bersama orang Yahudi itu. Ketika bicara keadilan, jangan ditanya. Islam itu menyuruh kepada keadilan walaupun kerabat kita. Allah mengatakan, wa bi ahdillahi aufu. Ini wasiat yang selanjutnya. Kalian dengan janji Allah tepati. Kalian punya janji, kalian punya amanah, tepati. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itu wasiat diwasiatkan kepada kalian agar kalian ingat. Karena kalau orang lupa, ada hal-hal yang mungkin secara akal bisa dicerna, tapi ada hal-hal yang kan harus diingatkan. Setelah akal kalian datang tuh, ingat tuh. Walaupun kerabat, kau tetap harus berbuat adil kepada mereka. Di antara wasiat ini. Kemudian yang terakhir, wasiat yang terakhir, yang Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Kalau yang pertama tadi tauhid, wala tusyriku, Allah perintahkan alla tusyriku billah, agar kalian tidak berbuat syirik. Di yang terakhir Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, kalian ikuti. Wala tattabi'us subul. Kalian jangan ikut sana sini, kiri kanan, ikutin jalan-jalan kecil. Jangan kalian ikut jalan utama. Kalau kalian ikutin jalan-jalan kecil itu, fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah mewasiatkan itu kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi jamaah, kita ingat, yang pertama tauhid, yang kedua apa? Mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perpecahan yang terjadi di negeri kita, umat Islam, kita melihat kenapa bisa pecah mereka? Karena bukan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diikuti. Nabi alaihi salatu pernah berpesan. Beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Siapa yang hidup setelah aku mati, dia akan melihat perpecahan, perselisihan yang banyak. Ikhtilafan katsira. Terus bagaimana solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Kalian ikut sunnahku, ikut, selesai masalahnya. Dan sunnah khalifah-khalifah setelahku. Berpegang teguh dengan itu. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Udahlah, cukupkan diri dengan sunnah Rasul SAW. Ikutin sunnah-sunnah para khalifah. Selesai. Mereka pernah jaya. Dan umat ini tidak akan pernah benar kecuali bagaimana benarnya umat awal Islam ini. Kalian mau pakai cara manapun, tidak akan pernah umat Islam itu akan mendapatkan kebaikan dan kejayaan kecuali kembali kepada pondasi diperbaikin. Pertama, mengenal Allah dengan cara yang benar, perintah Allah dikenal, asma Allah, sifat-sifat Allah dikenal, kemudian tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.
Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.